Oke, baik. Kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan proses coaching antara Bu Siti Aminah dan Bu Juwita Sayang dalam kelompok satu. Untuk sesi pertama, saya Siti Aminah akan bertindak sebagai coaching dan sebagai coachingnya Bu Juwita Sayang. Selamat malam, Bu Juwita. Selamat malam, Bu Siti. Segar sekali, semangat Bu Juwita ya. Oke. Cukup semangat karena malam ini terasa lebih sehat dari yang malam-malam sebelumnya kemarin sempat Alhamdulillah. batuk. Nggih, nggih, Bu Juwita terlihat segar gitu. Nggih, dengan Terima wajah yang berseri. kasih. Nah, Bu Juwita, pada kesempatan ini kita akan melakukan proses cuci, tapi kita tidak cukup banyak waktu. Waktu kita ada sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kemarin kita sudah bertemu di waktu sebelum kita ada coaching ini, dan Bu Juwita ingin menyampaikan sesuatu gitu, mau sharing sesuatu. Nah, bagaimana yang Ibu mau sampaikan itu apa Ibu? Kalau saya boleh tahu nih, silahkan Bu Juwita. Terima kasih Bu Siti sudah menyediakan waktunya untuk mendengar atau bersama saya untuk ngobrol-ngobrol tentang kegalauan saya. Sebenarnya saya cukup cukup galau Bu untuk uh, masalah yang ada di kelas saya. Intinya ada satu orang anak yang mengalami kesulitan belajar. Namun anak ini juga mempunyai kekurangan di tunadaksa, walaupun itu tidak sangat parah. Begitu Bu yang membuat saya galau ini, membuat saya terpikirkan karena apa? Karena sudah 3 bulan, hampir 3 bulan ini anak ini masih eh, belum menunjukkan apa peningkatan yang signifikan. Begitu Bu. Oh, berarti kita ini tujuannya untuk mencari tahu nih, mungkin penyebabnya dan juga nanti tindakan yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan perbaikan untuk anak yang memiliki keterbatasan tadi ya, Bu Juwita. Gitu ya Bu Juwita, tujuan kita ini untuk Ya Bu, saya di mau mendapatkan solusi dan juga pandangan pendapat dari Bu Siti. Bagaimana caranya nanti satu orang anak ini dapat meningkat apa namanya kemampuannya dan bagaimana saya bisa eh, meningkatkan, membantu dia untuk lebih percaya diri dengan segala keterbatasannya. Seperti itu. Baik, Ibu. Tadi tujuan kita sudah kita sampaikan ya. Berarti nanti kita mencari tindakan yang tepat untuk bisa membantu peserta didik kita yang tadi Ibu sampaikan ada keterbatasan gitu. Nah, Ibu eh, tadi sudah tujuan kita cari bersama. Nah, yang Ibu lihat anak ini gitu, Bu, keterbatasannya itu apa? Silahkan, Bu. Jadi kalau bisa saya bercerita sedikit, anak ini mempunyai keterbatasan, tidak memiliki jari tangan, hanya ada di jari tangan Hmm. jempol dan kelingking di sebelah kanan. Sehingga untuk menulis itu kesulitan. Itu yang menjadi permasalahannya. Kemudian kedua, anak ini masih mengeja Bu di kelas 6. Saya mengajar di kelas 6. Jadi itu yang merupakan beban pikiran saya bagaimana anak ini bisa lancar membaca dan yang kedua anak ini mempunyai rasa percaya diri uh, dengan keterbatasannya tersebut.
Berarti ada kurang percaya diri gitu ya. Ah, eh, selain karena fisik yang kurang, tapi juga tadi Bu Juwita sampaikan eh, dia juga jadi keterbatasan untuk bisa tingkat membacanya gitu ya Bu ya, belum lancar. Padahal ini sudah di kelas 6 gitu. Tapi Ya, saya apresiasi Ibu sangat luar biasa sudah bisa memahami anak ini gitu ya, dan Ibu juga sudah menunjukkan rasa pedulinya dengan Ibu bisa mengidentifikasi anak ini yang jadi kekurangannya apa. Nah, tadi kan Ibu bilang kurang percaya diri gitu. Nah, bagaimana nih Bu supaya anak ini bisa percaya diri gitu dan nanti dia bisa ngikutin pembelajaran di kelas Ibu. ya. Rencana Ibu bagaimana? Jadi saya pikir mungkin ada dua hal yang saya lakukan. Bagaimana untuk anak ini bisa eh, lancar membaca dan juga percaya diri. Karena saya hasil dari pengamatan saya, karena keterbatasan itulah maka anak ini menjadi kurang percaya diri dan kemudian anak ini merasa malas atau apa namanya kurang rasanya untuk belajar itu Bu. Jadi mungkin tiga hal yang terkait dari permasalahan ini saya akan menyediakan waktu untuk anak ini di luar jam mengajar saya, mungkin istirahat nanti setiap insoma, karena insoma itu waktunya lebih panjang. Di situ saya akan menyelipkan waktu untuk membimbing dia membaca dan juga bagaimana saya memberikan apa namanya rasa kepercayaan diri bahwa setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelemahan. Mungkin di situ saya selalu menanamkan eh, pengertian kepada dia bahwa kamu bisa berbuat lebih dari sekarang. Tunjukkan bahwa kekurangan kita itu bukan halangan untuk kita menjadi seorang yang sukses. Seperti itu, Bu. Ini berarti lebih ke memotivasi gitu ya Bu ya. Ya, Iya. betul. Mm. Eh, Seperti apa nih Bu? Rencana Ibu ini kan tadi menyediakan waktu gitu. Nah, menyediakan waktunya tuh berapa lama gitu Bu? Mungkin karena dia juga apa namanya melakukan sholat, kemudian makan. Dalam insoma itu ada sholat, makan. Mungkin 10 menit terakhir mau masuk itu saya akan masuk ke kelas bersama dengan dia untuk membaca setiap hari itu tadi, belajar membaca itu yang lancar. Gih, belajar membaca yang lancar gitu ya. Oh, ini nanti ada Ibu siapkan apa? Untuk itu, Mm-mm. ya, jadi buku-buku yang saya siapkan kembali saya ambil lagi buku kelas 1 dan kelas 2 Mm. yang ada gambarnya bagaimana kembali ke situ. Saya pikir anak ini ada hubungannya dengan keterbatasan itu sehingga dia mengalami kesulitan belajar. Ada hubungannya saya rasa karena eh, mungkin kekurangan itu bersangkutan dengan kesulitan belajarnya. Itu. Gih, karena ini di kelas 6 ya Bu ya. Eh, Ya, Berarti Ibu baru ketemu dia atau sudah di kelas sebelumnya Bu? tidak. Saya baru bertemu dia di kelas 6. Hmm. Jadi untuk selama ini di Ibu membimbingnya, Ibu memfasilitasinya, kalau antara 1 sampai 10 itu
Eh, kalau menurut saya anak ini berada pada level yang 3, 4 saja Mm-mm. kemampuan belajarnya. Kalau Ibu boleh di angka 4 gitu ya Bu ya. Ya, 3 dan 4 saja. Di 3 dan 4. Nah, jadi kalau Ibu sudah mengetahui dia di 3 dan 4, yang Ibu lakukan gitu, tindakan yang Ibu lakukan kalau di skala 1 sampai 10, tindakan yang sudah Ibu lakukan selama ini gitu, di skala berapa Bu? Saya ingin dia paling tidak mencapai 6 atau 7 lah. Paling Hmm, tidak 6. nggih, 6 atau Berada pada 7. 6. Ya, karena Nggih. tidak mungkin bagi saya untuk dia sampai ke 9 atau 10 itu akan sulit untuk mencapainya. Oke, nggih. Karena Ibu ingin angka 6 atau 7 gitu ya. Tadi sudah berusaha menyediakan waktu, selain menyediakan waktu juga eh, memberikan motivasi bahwa kekurangan yang kita miliki itu bukan menjadi halangan dan setiap orang itu belum tidak ada yang sempurna gitu ya Bu ya. Nah, Ya, selain ini Bu, selain yang Ibu sampaikan tadi, ada lagi nggak Bu untuk bisa mencapai anak tadi sesuai yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan tadi di angka 6 atau 7? saya kira saya akan eh, membuat kolaborasi dengan anak-anak. Jadi begini, saya akan meminta beberapa anak untuk menjadi tutor sebaya dia, sehingga mungkin dari saya seperti ini, dari anak-anak mereka oleh sesama mereka, mungkin dia bisa lebih lebih apa namanya cepat memahami dengan cara anak-anak. Itu Hmm. sebagai satu, kemudian yang kedua, rencana saya untuk memanggil orang tua, bagaimana kami menyamakan apa namanya persepsi, bagaimana cara untuk eh, anak ini lebih lebih cepat untuk lancar dalam membaca. Karena saya pikir kalau dia sudah lancar membaca, pasti pemahamannya akan materi pembelajaran lebih baik. Nggih. Ada lagi Ibu? Saya rasa 2 itu yang bisa Mm-mm. saya lakukan karena saya sudah juga membicarakannya dengan wali kelasnya yang sebelumnya di kelas 5 dan juga dengan kepala sekolah. Alasan guru kelas 5 kemarin dia tidak mau terlalu menekan anak ini karena keterbatasannya. Saya kasihan katanya kalau saya terlalu keras. Saya percaya semakin semakin tingkat umurnya mungkin dia bisa semakin bisa begitu kata guru kelasnya. Begitu juga kata kepala sekolah, Bu, kita pendekatan bagaimana caranya biar dia rileks, tidak merasa tertekan karena kita mengetahui kalau keadaan seperti itu, keadaan seseorang seperti itu perasaannya lebih halus begitu, Bu. Lebih sensitif gitu ya Bu ya. Ya, benar, Bu. Eh, Nggih, ini yang Ibu lakukan untuk anak ini gitu ya. Tapi kalau dari misal nih dari Ibu gitu, kan tadi dari anak, sekarang dari Bu Juwita, adakah keinginan untuk bisa misal ya memahami lebih gitu terhadap anak yang memiliki keterbatasan ini dengan cara mencari literasi di mana gitu. Nah, apa nih Bu yang rencana dari Ibu dari diri kita gitu Bu? Saya rasa rencana saya tadi tiga tiga cara tadi, saya pendekatan secara personal untuk dia, waktu belajar lebih apa namanya menciptakan dia tidak merasa tertekan, membantu membantu dia dengan pelan-pelan. Kemudian saya akan
meminta temannya sebayanya untuk jadi tutor sebayanya. Kemudian saya juga akan, karena memang benar belum saya lakukan kalau memanggil orang tua. Orang tuanya, bagaimana caranya untuk menangani anak ini dari sisi orang tua. Nggih, nggih, baik Bu Juwita. Nih dari rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi dan Ibu keinginannya anak ini berada di 6 atau 7 gitu lah. Dan rencana-rencana tadi ini eh, kapan nih Bu yang mau dilaksanakan gitu? Kalau yang saya pembimbingan saya sendiri untuk apa, untuk setiap istirahat insoma itu sudah saya lakukan, Bu. Mm-mm. Yang belum saya lakukan adalah dan juga untuk anak-anak juga sudah saya lakukan, Mm-mm. bagaimana mereka bisa membantu. Dan anak-anak juga sepertinya bersemangat saja untuk membantu dia. Yang belum saya lakukan adalah berbicara dengan orang tuanya. Mungkin akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, mungkin dalam seminggu ke depan. Hmm, Gih, oke, baik. Terima kasih Ibu. Kita sudah dapat nih Bu dari rencana Ibu yang awalnya ingin anak ini tadi 6 sampai 7 dan juga kondisi awalnya Ibu sudah sampaikan di 3 dan 4 gitu. Semoga yang Ibu rencanakan ini benar-benar terlaksana dan nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Saya tidak sabar untuk mendengar cerita Ibu Juwita, bagaimana tindakan yang sudah Ibu Juwita lakukan dan bagaimana hasilnya gitu. Semoga berhasil Bu, tetap sabar mendampingi dan membimbing anak-anak kita gitu. Terima kasih Bu Juwita, selamat malam. Terima kasih Bu Siti sudah menemani saya untuk membicarakan masalah yang saya hadapi di kelas. Terima kasih. Selamat malam. Malam Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi 2. Kita bergantian. Silahkan Bu Juwita. Selamat malam Bu Siti. Malam Ibu. Apa kabarnya? Sehat Ibu. Baik. Ya, Alhamdulillah. ya. Dari mimik wajah Bu Siti sepertinya hari ini kelihatan apa namanya berseri-seri ya dan kelihatan hangat. Eh, Begini Bu Siti, kemarin Ibu ada WA saya katanya mau ngajak saya ngobrol-ngobrol. Benar Bu Bagaimana Bu Juwita. Siti? Nah, Apa kira-kira yang mau disampaikan untuk obrolan kita pada malam kali ini? terima kasih Bu Juwita atas waktu yang diluangkan untuk saya. Saya gini Bu. Kita di sekolah kan ada komunitas gitu ya Bu ya. Dan komunitas ini sudah kami berjalan cukup lama menurut saya ya. Tidak bulan-bulan gitu, tapi hitungan tahun. Nah, dan saya kebetulan berada di penggerak intinya gitu, Bu. Yang jadi tim kecilnya di komunitas sekolah kami. Ini yang jadi keresahan saya, kenapa gitu. Tidak semua, padahal sudah diminta gitu ya oleh pihak kepala sekolah dan kami buatkan jadwal. Tapi tetap saja kami tidak bisa hadir semua untuk bisa mengikuti gitu, Bu. Dan ini jadi pertanyaan bagi saya gitu. Harapannya itu tidak mendengarkan dari teman gitu ya Bu ya, tapi kita ngobrol langsung, kita sharing bersama. Nah, yang jadi masalahnya itu tidak bisa hadir sepenuhnya semua gitu. Padahal kami sudah memberikan jadwal gitu. Ini yang jadi eh, apa nih yang lagi harus kami lakukan gitu Bu. Nah, saya berbicara dengan Bu Juwita ini ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan apa yang harus saya lakukan gitu, Bu. Wah, Makasih, Bu. sepertinya topik kita malam ini menarik Bu Siti. Itu merupakan masalah yang
hampir semua dihadapi di setiap instansi pendidikan, di setiap sekolah mengalami hal yang sama dalam mempunyai tantangan dalam menggerakkan semua rekan kerja itu. Apalagi kalau mereka lebih senior dari kita ya Bu Siti ya. Benar, Bu. Kira-kira Bu Siti apa yang ingin Ibu Siti capai dari diskusi kita malam ini? Harapan saya itu mendapatkan solusi gitu ya untuk bisa rekan-rekan itu bisa hadir bersama, meluangkan waktunya gitu. Karena kita tahu itu sebagai seorang pendidik itu kita harus selalu belajar, kita harus selalu mengupgrade diri biar kita bisa sesuai dengan anak-anak sekarang gitu. Walaupun mungkin senior ya, tapi kan ada cara kita gitu untuk bisa terus belajar karena kan peserta didik kita itu atau lulusan sekolah dari sekolah kita itu yang terbaik gitu sesuai dari yang kita harapkan dari visi misi kita. Oh Gitu ya, gitu itu. tadi sempat agak suaranya agak hilang, jadi saya belum bisa menangkap apa yang Oh Ibu gitu. Siti katakan. Ya, Oh, bisa Bu Siti ulang untuk kita. oh nggih. Apa yang Uh, ingin Ibu Siti capai dalam diskusi kita kali ini? nggih, saya mengharapkan ada pemecahan masalahnya gitu, Bu. Ada yang solusi gitu, ada yang saya dapatkan atau ide terbaru gitu dari masalah saya tadi yang tidak semua rekan saya itu bisa hadir, bisa meluangkan waktu eh, hadir bersama karena waktunya itu tidak lama. Waktunya itu durasinya cuma 60 menit ya, Bu ya. Dan itu pun 60 menit kadang kami harus menunggu lagi rekan-rekan itu alasannya masih di kelas, padahal kami sudah menyepakati gitu bersama dengan kepala sekolah, kami sudah membuat jadwal. Nah, ini nih Bu, supaya tidak mendapatkan penjelasan yang tidak sepemaham gitu. Akhirnya kalau tidak sepemaham kan berbicara satu tidak sesuai gitu. Yang A bisa jadi D gitu ya. Nanti yang disampaikan B bisa jadi F gitu. Tapi kalau kita duduk bersama, dengarkan, dan kita bisa sharing bersama gitu. Dan nanti juga tidak ketinggalan informasi rekan-rekan gitu. Dan nanti kalau bertanya lagi, harapannya kita sudah sampai eh, yang lain. Nah, teman-teman masih di hal yang ini itu. Oh ya, menurut Bu Siti, strategi apa kira-kira yang mau Bu Siti lakukan untuk menggerakkan teman-teman ini? Eh, ada rencana saya, Ibu. Eh, saya tuh ingin teman-teman itu hadir gitu, menyempatkan waktunya, walaupun tidak full ya, tapi tahu gitu yang menjadi poin-poin yang kita mau sampaikan itu gitu. Dan mungkin mereka bisa bertanya di lain waktu lagi ke kami gitu ya. Dan harapan Bu Siti itu nanti kami di komunitas itu akan sama-sama kami jadwalkan. Kami akan duduk bersama kelas, hal pembelajaran, hal memahami dari peserta didiknya, ataupun hal-hal baru, ataupun juga keterampilan-keterampilan yang didapat gitu Bu. Nah ini akan Bu Siti lakukan, mungkin Bu Siti lakukan dalam waktu dekat ini gitu. Harapan Bu Siti ini begitu kami laksanakan nanti di pertemuan ini akan Bu Siti sampaikan ke kelompok kecil kami dan kami cepat tindak lanjuti gitu. Wah, sepertinya Ibu sudah bagus dalam merancang strateginya, dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Bu Siti dapat berjalan dengan baik.
Seperti yang Ibu katakan tadi, dalam waktu dekat ini Ibu akan melaksanakan rencana tadi bersama dengan teman-teman. Saya ucapkan selamat berjuang. Berjuang Bu ya. Selamat Makan pagi. Bu. Saya tidak sabar lagi menunggu kabar dari Bu Siti. Bagaimana, apakah berhasil untuk menggerakkan teman-teman ini? Baik. Nanti akan saya sharingkan kembali ke Bu Juwita apa tindakan yang sudah saya lakukan itu dampaknya bagaimana dan apa hasilnya gitu ya Bu. Terima kasih Bu Juwita sudah mendengarkan curhatan saya gitu. Permasalahan yang saya dapat ini solusinya dengan saya melakukan praktek baik, berbagi praktek baik. Setiap rekan-rekan itu bisa menyampaikan praktek baiknya di komunitas kami. Terima kasih Bu Juwita. Selamat malam. Terima kasih juga Bu Siti sudah mengajak saya untuk berbicara dari hati ke hati dengan Bu Siti. Terima kasih juga atas kebersamaan kita pada malam ini dan saya ucapkan selamat berkarya, selamat bekerja. Selamat malam Bu Siti. Malam Ibu.